kalau dilanjutkan secara politis ya itu udah menjadi perubahan politik kan. Bagaimana dengan seni yang sangat personal menjadi peristiwa kebudayaan, dari budaya menjadi kebijakan. Sahabat Bentara, Tisna Sanjaya dikenal sebagai seniman yang lekat dengan aktivisme sosial, salah satunya adalah lingkungan hidup. Dia sejak beberapa tahun belakangan ini sangat gencar untuk membuat gerakan seni yang menyatu dengan masyarakat di Cikondewah, di pinggiran kota Bandung, Jawa Barat. Di sana, Pak Tisna membuat rumah seni, mengelola sampah, dan juga menjernihkan air di sungai dan mengelola airnya untuk kebutuhan sehari-hari. Ini sesuatu yang menarik dan untuk itu kita akan lanjutkan ngobrol lagi dengan Pak Tisna. Cikondewah itu sebetulnya punya kaitan apa dengan kehidupan Pak Tisna? Oh, Cikondewah itu punya kaitan ayah. Oh, ayah aslinya Cikondewah. Oke. Jadi leluhur dari Cikondewah. Di sana itu dulu waktu saya kecil kalau ke sana karena ayah saya hijrah ke Ledeng, tapi masih ada nenek di sana. Sawahnya itu hijau sekali, airnya bersih sekali ya. Jadi kalau ke sana naik delman banyak sekali lumbung-lumbung padi. Jadi kalau pulang dari sana tuh suka dikasih di bahanan beras dan berbagai macam penganan, lontong, berbagai hal ya, manisan dari beras. Nah, waktu berjalan terus, sekarang desa yang indah itu tuh berubah. Airnya jadi kotor, banyak pabrik-pabrik, plastik dan sebagainya. Menjadi apa? Industri? Industri, tapi industrinya juga bekas-bekas ya, rongsokan yang gitu. Nah itu berdampak juga pada sungai, pada sawah yang tersisih ya, menjadi bangunan-bangunan untuk nyimpan barang-barang bekas. Gitu. Ya. Dan bayangan tentang Cikondewah yang indah itu terkikis ya Pak Tisna? Iya masih terus. Maka dari itu saya membuat dalam karya itu judulnya Imah Budaya Cikondewah Ibu. Jadi dalam proses perubahan itu tuh diperlukan seorang ibu untuk tetap mendinginkan, memberikan energi, doa. Karena apa? Karena di sana tuh jadi desa yang machoistik ya, jadi keras, segala sesuatu, duit segala, tidak henti ya jalan tuh kotor. Nah, maka dari itu saya di satu tempat sampah itu ditukar dengan 8 lukisan kayak gini dengan Pak Ignatius Sunario, namanya Pak Ignatius, sawahnya lega banyak, yaitu 530 meter persegi. Jadi saya di sana membangun sebuah bangunan kecil dan ditanamin pohon. Itu juga menjadi karya seni S3, karena saya waktu membuat itu tuh bersamaan dengan sekolah saya S3 di Jogja, pembimbingnya Profesor Dwi Marianto dengan Profesor Setiawan Sabana. Jadi itu tuh seni yang punya dampak tidak hanya pada medan sosial seni saja, tapi pada masyarakat di sana, pada sungai, pada pohon, pada berbagai hal. Kalau subuh-subuh juga banyak sekali burung-burung datang ke sana ya. Jadi yang Pak Tisna lakukan itu membuat rumah seni, kemudian menanam pohon, kemudian mengelola sampah, dan bertahap airnya tuh jadi bersih karena ada pohon. Gitu. Kan di sana tuh udah pohon tuh jarang yang nanam pohon tuh. Jadi sumur-sumurnya itu udah warnanya tuh kecoklatan. Tapi ketika banyak pohon, terus saya ajak juga Profesor Wenten ya, karena beliau ahli dalam bidang nanoteknologi membran, filter air, maka
energi teknologi dengan energi seni itu bersatu di situ. Airnya sekarang udah bisa diminum, gitu. Jadi tadi ditanyakan apakah seni punya daya untuk berubah? Itu berubah. Ada buktinya di Ada Cikon Dewa. buktinya meskipun kecil tapi itu bisa berubah. Berapa tahun itu intervensi sampai kemudian menghasilkan sesuatu yang menarik itu? Iya, prosesnya panjang, 2007 sampai sekarang ya. Sekarang 2023. Iya, iya. Tapi dalam setiap tahun ada sering ada apa tempat rapat, tempat ulang tahun, tempat hitanan. Ada orang-orang politik juga suka ikut acara di situ. Sekarang ya ada ibu-ibu buruh sedang workshop di sana, dan nanti tanggal 2 ada pameran ya yang dikelola oleh seniman perempuan Maita namanya. Jadi itu berguna, bermanfaat sekali ruang itu tuh. Dan itu dikelola sekarang oleh anak saya, Dava sekolahnya di UI ya, manajemen. Jadi apa ya, ada dampak kemana-mana gitu dampaknya tuh. Ada yang sedampak jadi pendidikan, dampak untuk masalah lingkungan. Bahkan wali kota sudah datang ke sana tahun lalu untuk meresmikan bahwa Ima Budaya Cikon Dewa itu bisa menjadi tempat apa ya, pusat seni dan lingkungan hidup yang hubungannya dengan air. Jadi kalau dilanjutkan secara politis ya itu udah menjadi perubahan politik kan. Bagaimana dengan seni yang sangat personal menjadi peristiwa kebudayaan, dari budaya menjadi kebijakan. Ya, menjadi kebijakan politis dari pemerintah. Jadi harus tekun aja, prosesnya panjang. Nah, tentu saja untuk sampai sana itu tidak gampang. Iya, iya. Sampah, datang lagi dari sungai itu ya. Kita membuat kincir, sampah lagi. Kita membuat misalnya pameran, kadang-kadang hilang. Mana lukisan langit. Tapi itu resiko berada di situ. Kalau nggak mau seperti itu ya udah membuat di tempat-tempat indah aja di daerah utara, di bukit-bukit gitu kan, enak itu. Kalau di sana resikonya memang banyak dan hikmahnya juga lebih banyak lagi. Iya, iya, iya. Menarik Pak, jadi seni tidak hanya menjadi ekspresi estetika ya, tapi menjadi social and political engineering gitu ya. Mengubah keadaan. Membuat orang hijrah itu Pak. Ya, ya. Dari yang nggak peduli lingkungan menjadi peduli lingkungan ya. Iya, benar. Dan itu Kang Ilham senangnya itu jadi produk keilmuan. Nah dari sana tuh ada mata kuliah baru. Oh iya? Di ITB itu bukan akibat saya aja, tapi teman-teman yang satu energi membuat mata kuliah di seni rupa ITB itu yaitu sendal. Sendal itu singkatan seni, desain, dan lingkungan. Kan sebelumnya belum ada itu ya. Nah itu kan jadi nanti interkultural, interdisiplin dengan bidang-bidang keilmuan lain. Nah antara lain laboratoriumnya ya di Ima Budaya Cikon Dewa. Jadi banyak mahasiswa ke sana untuk membuat pameran, membuat workshop, berbagai hal lah ya. Dan beberapa artefak dari proyek seni Cikon Dewa itu juga Pak Tisna pamerkan ya, di beberapa ajang kesenian ya. Jadi ada museum dari National University Singapore NUS ke sana riset dan membawa hampir tiga kontainer sampah yang ada di Cikon Dewa ke sana, dan apa konsep saya dan karya saya dipamerkan di sana bersamaan dengan Biennale Singapura. Ya, jadi itu tuh pameran-pameran publikasi internasional dari apa yang saya kerjakan di Cikon Dewa juga berdampak pada pergerakan pendidikan ya. Ada proses perubahan pendidikan, kurasi-kurasi dan sebagainya. Nanti lambat laun kan bertahap mungkin juga pada market. Jadi seni-seni seperti itu tuh tidak hanya pada berbagai hal. Saya optimis gitu ya. Menarik ya Pak Tisna. Dulu kan kita mungkin mengenal seni ya sebagai lukisan atau patung, kemudian bergerak sebagai art performance happening dan lain sebagainya. Sekarang seni menjadi gerakan sosial, bahkan menjaga lingkungan bersama warga dan lain-lain. Nah sekarang Pak Tisna bagaimana mendefinisikan seni kalau begitu?
itu tidak mudah kalau sudah masuk definisi. Iya, bagaimana? Silakan aja ahlinya. Kalau saya kan nggak ada, kadang-kadang nggak intuitif aja ya, bikin ini, bikin ini. Meskipun saya suka catat ya. Iya. Nggak tahu definisinya apa. Bagus juga terus. Apa definisi seni? Nah itu menarik ya pertanyaan itu. Karena ketika kurasi seni yang seperti ini menjadi kuratorial di Dokumenta Kassel yang digagas oleh Ade Darmawan ya, Ruang Rupa, itu seni-seni seperti ini. Jadi ini seni apa ya ini tuh? Bahkan di sana kontroversial ya, seni-seni modern misalnya yang biasanya di Dokumenta itu pamerannya lukisan, grafis, patung yang biasa, yang marketnya juga udah ada. Yeah. Tapi tiba-tiba di sana seninya itu seni gotong royong. Yang diundang ke sana tuh ada kepala desa, ada ahli nujum ya, dukun, ada ahli masak. Persis seperti di saya ya. Di saya juga di Cigonewa kan, coba sekarang sebentar lagi lihat pameran minggu depannya. Di sana kan ibu-ibu yang bukan seniman secara formal. Nah juga yang sering saya ajak ke sana tuh ada camat, ada lurah, ada wali kota, RT, bahkan Pak RT-nya Kang Mamai menjadi bagian dari manajer Cimah Budaya Cigonewa. Jadi kalau ada kurator atau orang-orang seni yang datang ke sana, hubungi aja Kang Mamai, RT-nya, dia yang menjelaskan ya apa itu seni air, apa itu ini. Iya. Jadi definisinya tanya aja pada Kang Mamai. Oke, jadi seni tidak lagi elitis ya, dia membumi bagian dari gerakan masyarakat. Membumi. Nah, kemudian Pak Tisna bersama Jatiwangi ya, teman-teman komunitas Jatiwangi, kemudian tampil di Dokumenta tahun 2022 kemarin ya. Apa yang dibawa waktu itu Pak Tisna? Yang dibawa ke sana adalah proses yang sudah berlangsung di Indonesia. Baik di Cigonewa maupun di Jatiwangi. Nah, kita di Jatiwangi itu kan ada proses trienal keramik ya di sana. Terus saya membuat karya instalasi, performance art, sepak bola. Terus saya cetak tubuh. Jadi saya fokusnya sebetulnya ke cetak tubuhnya dari alam. Nah ketika ke sana bareng dengan Nyuruh Agenda yang dikurasi oleh Ismail Muntaha dan Arif Yudi. Nah di sana berkumpullah orang-orang yang sama ya energinya tuh dari Afrika, Amerika Latin, dari berbagai macam negara ya, untuk menyampaikan sebetulnya persoalan-persoalan kearifan lokal yang hubungannya dengan tanah, dengan alam, dengan air dan sebagainya. Nah dengan bahasa-bahasa sendiri, dengan ekspresi-ekspresi sendiri, bentuk-bentuk sendiri. Nah tentu saja saya dengan teman-teman Jatiwangi ada bentuk-bentuk yang ditampilkan baik di ajang diskusi seminar dokumentanya Rural Agenda maupun secara seni, secara otonomnya gitu. Dan sambutannya bagus ya Pak Tisna? Bagus, karena sebetulnya bukan hanya di sana saja sambutannya, tapi setelah itu apa yang harus kita lakukan. Misalkan bagaimana selanjutnya Rif ke teman-teman di Jatiwangi. Jadi kontak terus. Juga dengan teman-teman di luar kontak terus supaya ya seni itu tidak berhenti di situ. Gitu. Kemudian kalau Pak Tisna mendalami seni sebagai gerakan sosial, lalu bagaimana sekarang Pak Tisna melihat seniman-seniman yang berasik masuk di studionya misalnya dengan melukis atau membuat grafis? Bagaimana melihat itu? Ya saya kira masing-masing kan sedang berada di medan sosialnya sendiri, seni sosialnya. Misalkan yang sedang asik sendiri di studio melukis ya, itu kan hidup sosialnya mungkin di situ. Ada juga misalkan sekarang seniman yang asik sendiri dengan seperti sendiri ya, dengan komputer NFT seniman NFT. Tapi kan medan sosialnya dengan orang-orang yang di luar situ. Saya mungkin dengan cara-cara seperti saya. Jadi sebetulnya keragaman juga metode yang terjadi. Baik itu seperti ini yang personal sendiri maupun yang kolektif dan sebagainya. Nah saya sebagai guru, sebagai dosen harus bisa
melihat, oh ini ada yang seperti ini, caranya begini, dampaknya ini, gunanya ini. Masing-masing pasti ada gunanya, masing-masing ada metodenya, bentuknya dan sebagainya. Jadi bukan seni yang kolektif yang seperti saya, yang sosial, yang paling heroik, yang paling berguna itu. Tapi seni-seni yang metafor, yang simbolik, yang kontemplatif itu juga hubungannya ada dengan nilai-nilai sosial. Nah, tinggal sekarang ya ilmuwan-ilmuwan tadi udah ditanyakan bagaimana mendefinisikan ini sebagai ilmu supaya ini tuh menjadi ilmu pengetahuan buat anak cucu kita. Iya, iya. Soalnya kalau seni sama dengan petani, lalu kenapa jadi seniman? Kenapa nggak jadi petani aja gitu? Itu ya, menarik. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Tisna. Beberapa tahun ke depan ada rencana lagi untuk mengembangkan seni sebagai gerakan sosial? Ya, ada. Karena sekarang yang saya bangun di Cigonewah itu kan namanya Imah Budaya Cigonewah. Tapi membuat kebudayaan itu atau imah itu bisa dimanapun. Sekarang saya di Solo, itu juga bagian dari gerakan kebudayaan ya, Imah Budaya. Mungkin bertahap, saya kos dulu di situ, bertahap ke sana, juga di UNS. Bagaimana dari hal yang sederhana, grafis, tapi dilebarkan, kolaborasi dengan teman-teman di sana, di Solo. Saya belajar lagi kepada orang-orang yang ada di Solo. Dengan kesederhanaannya orang-orang Solo itu. Dengan kesederhanaannya mahasiswa-mahasiswa di sana. Tetangga saya harus belajar. Nah, di situ jadi gerakan kebudayaan. Juga saya ada tawaran di Bali, ya, di Sanur. Jadi setelah pensiun tuh banyak gitu ya. Energi, tawaran dari sini, dari Australia, juga dari Hamburg ya untuk tahun depan. Itu kan gerakan kebudayaan yang bertahap terus saja. Semacam yang tadi itu. Terus sampaikan meskipun sedikit. Dan nanti jadi, lama-lama jadi. Dan kebudayaan kita menjadi lebih baik ya Pak? Lebih baik, insya Allah. Iya. Pak Tisna, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya. Ya, para sahabat Bentara, kita sudah sampai di ujung podcast bersama Pak Tisna Sanjaya. Ada banyak hal menarik yang disampaikan. Salah satu yang terakhir ini adalah seni sebagai gerakan sosial. Seni menjadi semacam medium ya untuk mengubah keadaan kehidupan masyarakat, struktur sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan menjadi lebih baik lagi. Saksikan podcast Bentara Budaya di channel YouTube Bentara Budaya dan di Spotify. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam budaya. Salam budaya.